Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Tri Amelia dari kelas 4C dengan NIM 12210725195. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yaitu senyawa kompleks. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang senyawa kompleks unsur ruthenium. Ada yang tahu nggak apa senyawa kompleks itu? Ya, Bu. Ya, apa? Senyawa yang terdiri dari suatu ion logam, yaitu ion logam. Oke. Baiklah, terima kasih Nova. Ibu akan melengkapi jawaban dari Nova. Senyawa kompleks adalah senyawa yang terdiri dari suatu ion logam besar yang dikelilingi oleh molekul atau ion lain yang disebut ligan. Nah, ligan ini adalah molekul atau ion yang memiliki pasangan elektron bebas yang dapat diionasikan ke ion logam besar untuk membentuk ikatan koordinasi. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam senyawa kompleks, sejarah unsur ruthenium ini ditemukan pada ahli kimia Polandia Jędrzej Śniadecki pada tahun 1807 yang menamakannya Vestium setelah Dewi Romawi Vesta. Namun penemuannya ini tidak diterima secara umum karena dia tidak dapat mengklaimnya dan akhirnya menariknya. Kemudian unsur ini ditemukan kembali pada tahun 1828 oleh ilmuwan Rusia bernama Gottfried Wilhelm Osan yang secara patriotik menamakannya sesuai dengan negara asalnya. Namun, Osan juga tidak dianggap sebagai penemunya, sebagian karena dia gagal mengisolasi logam murni tersebut. Nah, Osan sendiri setuju nih dengan penolakan kegagalannya tadi. Kemudian muncullah si Karl Otto Klaus akhirnya menemukan logam murni pada tahun 1844. Ia mempertahankan nama ruthenium untuk menghormati karya Osan. Jadi penemu terakhirnya siapa? Oke, pintar. Nah, selanjutnya ruthenium ini terutama digunakan sebagai katalis untuk berbagai jenis proses industri, di mana katalis ini mempercepat reaksi kimia tertentu tanpa mengubah dirinya sendiri. Contoh terbarunya penggunaan ruthenium ini sebagai memperoleh gas hidrogen dengan pemisahan molekul air secara langsung. Kemudian pada elektrolisis biasa yang menggunakan arus listrik, dan pada metode katalitik bergantung pada ruthenium yang menarik cara energi dengan memaparkannya pada radiasi matahari. Dalam keadaan tereksitasi ini, ia mampu memisahkan hidrogen dari molekul air untuk membentuk molekul hidrogennya. Nah, apakah tadi saya boleh menjelaskan PPT Ibu? Ciri-ciri senyawa kompleks. Yang pertama adalah atom pusat. Biasanya merupakan ion logam transisi yang memiliki orbital kosong yang dapat menerima pasangan elektron dan dari ligan. Yang kedua adalah ligan, yaitu molekul atau ion yang memiliki pasangan elektron bebas yang bisa disumbangkan untuk membentuk ikatan koordinasi dengan atom pusat. Yang ketiga adalah nomor koordinasi, yaitu jumlah ikatan koordinasi yang terbentuk antara atom pusat dan ligan. Ya, terima kasih Teresa. Dari penjelasan Ibu tadi, di mana senyawa kompleks merupakan senyawa yang memiliki ion pusat dan memiliki ligan-ligannya. Nah, yang mana saja itu? Jadi, Ru ini merupakan ion pusatnya yang dikelilingi oleh ligan-ligan yaitu NH3. Nah, karena sudah ada ion pusat dan ligan-ligan, itu akan membentuk ikatan koordinasi, di mana ikatan koordinasi ini adanya donor elektron atau ligan tadi
yang dia bisa menyediakan pasangan elektronnya untuk membentuk ikatan. Nah, ini dia ada PEB-nya ya. Karena dia ada PEB-nya tadi, kemudian si rutenium tadi menerima PEB dari NH3. Nah, dari senyawa RuNH36 kali 13 ini, setiap pasangan elektron bebasnya pada NH3 ini didonasikanlah oleh orbital kosong rutenium dan membentuk 6 ikatan koordinasi. Dan juga dia membentuk oktahedral. Kira-kira seperti inilah gambarnya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Kemudian kita lanjut kepada teori pembuatan senyawa kompleks. Di sini ada teori ikatan valensi, di mana dia menjelaskan pembentukan senyawa kompleks itu berdasarkan hibridisasi orbitalnya. Nah, medan kristal ini menjelaskan interaksi elektrostatistik antara ion logam besar dan ligannya. Nah, yang ketiga ini adalah teori medan ligan. Teori ini menggabungkan konsep dari teori orbital molekul dan teori medan kristal. Nah, selanjutnya ini adalah sifat dan aplikasi senyawa kompleks, di mana sifat-sifatnya itu ada satu, warna. Senyawa kompleks ini sering menunjukkan warna yang khas karena pemisahan energi orbital D yang menyebabkan transisi elektronik yang menyerap cahaya tampak. Nah, yang kedua ini adalah sifat magnetik, di mana senyawa kompleks dapat bersifat paramagnetik atau diamagnetik tergantung pada pengisian orbital D-nya. Kemudian yang ketiga ini ada katalis. Ya, benar. Banyak senyawa kompleks digunakan sebagai katalis dalam reaksi kimia industri dan organik. Selanjutnya ada biologi, di mana senyawa kompleks penting dalam sistem biologis seperti hemoglobin yang mengandung ion besi dan yang dikelilingi oleh ligan Heme. Nah, apakah anak-anak ibu semua paham dengan materinya? Paham. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, ya, pada Alia. Bagaimana senyawa kompleks itu dapat terbentuk? Oke, akan ibu langsung jawab ya. Jadi, senyawa kompleks ini terbentuk ketika atom atau ion logamnya terekspos pada ion atau molekul yang dapat membentuk ikatan kovalen koordinasi sehingga dia dapat terjadi pengkompleksan. Baik, Bu. Oke. Nah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baiklah, cukup sekian materi Ibu hari ini. Dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. terima kasih, Bu. Baiklah, apabila Ibu ada kekurangan dan kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, mohon di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.